Salve saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini tanggal 25 Mei 2026, Paus kita, Paus Leo ke-14, mengeluarkan ensiklik pertamanya. Apakah Anda sudah membaca beritanya? Judulnya adalah Magnificat Humanitas. Pada kesempatan ini saya mau membagikan ringkasan dari ensiklik pertama Paus kita tersebut. Tentu saja sebagai orang Katolik, perlu kita mengetahui apa isi dari ensiklik pertama dari Paus kita. Dan marilah kita menghidupinya, mewujudkannya di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Secara pribadi dan secara komunal. Di dalam kelompok basis kita, di lingkungan, di stasi, gereja, dan juga di paroki dan keuskupan. Bahkan di tingkat konferensi para uskup. Marilah kita dengarkan ringkasan dari ensiklik dari Paus kita ini. Menandai peringatan ke-135 ensiklik Rerum Novarum, Paus Leo ke-14 menerbitkan ensiklik pertamanya yang berjudul Magnificat Humanitas, tentang perlindungan umat manusia di era kecerdasan buatan. Arti Magnificat Humanitas adalah keagungan kemanusiaan. Judul itu dapat dibaca dalam kalimat pertama dokumen ini, melalui ensiklik pertamanya yang terdiri dari 245 nomor tersebut. Paus menyerukan perlindungan umat manusia, memperjuangkan kebenaran, memajukan martabat kerja, keadilan sosial, dan perdamaian. Demikian ringkasan berita dalam Vatican News yang ditulis oleh Isabella Piro dengan judul Pope Leo's Magnificat Humanitas. AI must serve humanity, not concentrate power. Umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam segala keagungannya saat ini menghadapi pilihan yang sangat penting. Apakah akan membangun menara Babel yang baru atau membangun kota di mana Tuhan dan umat manusia tinggal bersama? Kalimat pembuka ensiklik pertama Paus Leo ke-14 yang sekaligus menjadi judulnya, yakni Magnificat Humanitas, berbicara tentang melindungi manusia di era kecerdasan buatan atau AI. Merangkum alasan dan tujuan yang mendasari ensiklik tersebut. Diterbitkan pada Senin 25 Mei 2026. Paus menandatangani ensiklik tersebut pada tanggal 15 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan ke-135 tahun promulgasi ensiklik Rerum Novarum oleh Paus Leo ke-13. Paus Leo ke-14 meneruskan warisan pendahulunya dengan menulis ensiklik di bidang ajaran sosial gereja yang membahas salah satu tantangan utama zaman kontemporer, kecerdasan buatan. Terbagi menjadi 5 bab, ensiklik Magnificat Humanitas memiliki premis dasar. Teknologi bukanlah kekuatan yang berlawanan dengan kemanusiaan. Nomor 4. Juga bukan secara inheren jahat. Nomor 9. Namun, teknologi tidak pernah netral, karena ia mengambil karakteristik dari mereka yang merancang, membiayai, mengatur, dan menggunakannya. Oleh karena itu, Paus Leo ke-14 menyerukan agar orang-orang membangun kebaikan bersama dan tetap menjadi manusiawi, mengikuti mentalitas berani yang didasarkan pada tanggung jawab bersama dan persekutuan, sehingga dunia akan menyadari bahwa hati nurani adalah tempat di mana Allah berkehendak tinggal di dalamnya. Nomor 16. Ajaran sosial gereja. Bab pertama berbicara mengenai pendekatan dinamis yang setia pada Injil. Bagian ini menelusuri ajaran sosial gereja dalam magisterium terkini dan Konsili Vatikan II, menyoroti karakter dinamisnya. Nomor 17. Jauh dari sekadar buku panduan prinsip dan norma yang harus diterapkan, ajaran sosial gereja
justru merupakan teologi persekutuan dalam sejarah, nomor 27, yang memandu pembacaan kita atas peristiwa-peristiwa dalam terang Injil. Paus Leo ke-14 mengutip tulisan-tulisan pendahulunya dari Paus Pius ke-12 yang pertama kali menggunakan istilah ajaran sosial gereja dalam anjuran apostolik Menti Nostre tahun 1950 hingga Paus Fransiskus. Ia juga mengutip ensiklik Rerum Novarum Paus Leo ke-13 tahun 1891 yang menandai tonggak penting dalam perkembangan ajaran sosial gereja, nomor 30. Dalam tahun-tahun berikutnya, setiap penerus Petrus atau Paus menafsirkan perubahan sejarah sesuai dengan Injil, mengungkapkan berbagai aspek dari satu warisan bersama, yakni martabat manusia, nilai kerja, tujuan universal harta benda, solidaritas dan subsidiaritas, kepedulian terhadap ciptaan, serta sentralitas perdamaian dan persaudaraan, nomor 45. Menjaga martabat manusia. Dalam bab kedua, Paus Leo ke-14 membahas dasar-dasar dan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Dasar-dasar ini, kata Paus, mencakup martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Penting untuk mengingat hal ini karena tekanan ideologi baru atau kepentingan-kepentingan tertentu yang sangat kuat dapat mereduksi pribadi manusia menjadi sumber daya yang dapat digunakan dan dieksploitasi atau berdasarkan apa yang mereka capai atau hasilkan, nomor 51. Sebaliknya, martabat dasar setiap orang tidak diperoleh, tidak diraih, dan tidak perlu dibenarkan, nomor 53. Landasan kedua dari ajaran sosial gereja adalah tak dapat diganggu gugatnya atau tidak dapat dilanggar hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama adalah hak untuk hidup, mulai dari konsepsi hingga akhir alamiahnya. Dalam hal ini, Paus Leo ke-14 mendefinisikan aborsi yang diinduksi sebagai pembunuhan terhadap yang tak bersalah, dan eutanasia sebagai pilihan yang dianggap sangat salah oleh gereja, nomor 55. Landasan ketiga adalah pengakuan atas hak-hak minoritas, dengan perhatian khusus pada perempuan. Paus menyerukan keputusan konkret demi kepentingan mereka terkait undang-undang, pekerjaan, pendidikan, serta tanggung jawab sosial dan politik, agar mereka benar-benar didengar dan dihargai. Nomor 57. Sangat tidak bermoral untuk menaklukkan suatu bangsa. Paus Leo ke-14 kemudian mengidentifikasi 5 prinsip ajaran sosial gereja. Yang pertama adalah kebaikan bersama, dan Paus mendefinisikannya sebagai ekspresi sosial dari martabat yang diakui dalam setiap orang. Nomor 59. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa promosi kebaikan bersama tidak pernah dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak bangsa-bangsa untuk eksis, mempertahankan identitas mereka sendiri, dan menyumbangkan kualitas unik mereka kepada keluarga-keluarga bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kata Paus, setiap upaya atau rencana untuk menghilangkan atau menaklukkan suatu bangsa adalah tindakan yang sangat tidak bermoral dan karenanya tidak dapat diterima. Nomor 64. Teknologi tidak boleh berada di tangan segelintir orang. Paus kemudian menjelaskan prinsip kedua dari tujuan universal harta benda. Pada titik ini dan di bagian lain ensiklik, Paus Leo ke-14 menekankan perlunya memastikan bahwa teknologi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga memperlebar jurang antara mereka yang termasuk dan yang terpinggirkan dari evolusi digital. Nomor 67. Prinsip ketiga yakni subsidiaritas, nomor 68. Mengharuskan umat manusia untuk mengatasi setiap bentuk pengelolaan kehidupan sosial
yang paternalistik atau berbasis kesejahteraan demi tanggung jawab bersama. Prinsip keempat, yakni solidaritas, nomor 73, merupakan sebuah prinsip sekaligus kebajikan, kata Paus, sambil mencatat bahwa lawan dari solidaritas adalah ketidakpedulian. Paus juga memperhatikan manusia serta generasi mendatang. Keadilan sosial dan uji coba terkait migran. Keadilan sosial adalah prinsip kelima dari ajaran sosial gereja. Di era digital, keadilan sosial menuntut jaminan akses yang adil terhadap peluang bagi semua orang, perlindungan bagi yang paling rentan, pemberantasan kebencian dan disinformasi, serta pengawasan publik terhadap penggunaan teknologi. Sehingga prinsip panduan bukan semata-mata keuntungan, melainkan martabat setiap orang dan kebaikan bersama semua orang. Nomor 80. Paus Leo ke-14 menjelaskan migran, pengungsi, dan orang-orang yang terpaksa mengungsi sebagai tolok ukur bagi keadilan sosial. Cara masyarakat memperlakukan migran, katanya, menunjukkan apakah rasa keadilannya didorong oleh ketakutan atau oleh semangat persaudaraan. Oleh karena itu, Bapak Paus menyerukan agar masyarakat melindungi harapan yang sah dari mereka yang terpaksa pergi, terpaksa mengungsi, dengan memastikan rute yang aman dan legal, sambutan yang bermartabat, dan jalur integrasi yang sejati, sambil mempromosikan hak untuk tinggal di tanah air masing-masing dengan damai dan aman, dengan mengatasi akar penyebab migrasi. Nomor 81. Penyalahgunaan dan pemeriksaan hati nurani oleh gereja. Paus mengatakan bahwa 5 prinsip ini harus diterapkan tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada gereja sendiri, yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan batin. Paus mengatakan bahwa hidup dalam keadilan ini menuntut pembersihan hubungan dan struktur gerejawi dari distorsi yang menimbulkan ketidaksetaraan, kurangnya transparansi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti mendengarkan korban penyalahgunaan spiritual, ekonomi, kelembagaan, seksual, dan kekuasaan, serta penyalahgunaan hati nurani. Pemeriksaan ini, kata Paus, merupakan bagian integral dari perjalanan menuju keadilan yang mencakup pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan, perbaikan yang adil, dan langkah-langkah untuk mencegah hal itu terulang kembali. Nomor 89. Kode etik untuk AI atau kecerdasan buatan. Bab ketiga mengenai teknologi dan dominasi keagungan manusia dalam terang janji-janji AI, menekankan perlunya mendekati kecerdasan buatan dengan kewaspadaan. Paus Leo memperingatkan tentang paradigma teknokratis yang telah dikecam oleh Paus Fransiskus dan bagaimana hal itu dapat mengharuskan setiap pilihan ditentukan secara eksklusif oleh pengukuran efisiensi dan keuntungan. Nomor 92. Sebaliknya, teknologi yang paling canggih belum tentu yang terbaik. AI dapat meniru dan mensimulasikan manusia, tetapi ia tidak memiliki hati nurani, moral, empati, atau kemampuan afektif, relasional, atau spiritual. Tidak punya. Paus mendesak adanya kejelasan mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas di setiap tahap proses pengembangan dengan fokus pada kebijakan AI yang memadai dan kerangka hukum, pengawasan independen, serta pendidikan bagi pengguna. Di atas segalanya, Paus Leo menyerukan kode etik yang tunduk pada standar keadilan sosial yang disepakati bersama. Karena AI yang lebih bermoral tidaklah cukup jika moralitas itu ditentukan oleh segelintir orang. Nomor 107. Selain itu, tambahnya, dampak lingkungan dari teknologi baru tidak boleh diabaikan, karena teknologi tersebut membutuhkan energi dan air dalam jumlah besar yang berdampak pada ciptaan. Nomor 101.
menjinakkan AI. Sebenarnya bisa juga dipahami sebagai mengendalikan AI, tapi saya menggunakan kata menjinakkan ya. AI harus dijinakkan, lanjut Paus Leo ke-14, agar terbebas dari mentalitas persaingan militer, ekonomi, dan kognitif. Menjinakkan berarti membantah asumsi bahwa kekuatan teknis secara otomatis memberikan hak untuk memerintah, kata Paus. Menjinakkan bukan berarti menolak teknologi, tetapi mencegah teknologi mendominasi manusia. Nomor 110. Ia menghabiskan ruang yang cukup luas untuk mengkritik transhumanisme dan posthumanisme yang menafsirkan kemajuan sebagai penaklukan atas batas-batas manusia. Sebaliknya, keterbatasan bukanlah cacat yang harus dihilangkan, melainkan dimensi konstitutif dari pribadi manusia. Karena dalam kelemahan dan keterbatasanlah hubungan serta keterbukaan terhadap Allah dan sesama berkembang. Paus mengatakan, kita harus ingat bahwa kemanusiaan berkembang bukan karena keterbatasan, tetapi seringkali melalui keterbatasan itu. Nomor 118. Kemajuan teknologi tanpa kemunduran hati. Mengejar inovasi teknologi dengan mengorbankan penghapusan keterbatasan manusia, kata Paus, akan menyebabkan kemunduran antropologis. Umat manusia dengan segala keagungan dan kelemahannya tidak boleh digantikan atau dilampaui, kata Paus. Teknologi dapat meringankan penderitaan kemanusiaan dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Tetapi teknologi tidak boleh menyangkal esensi kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dan kasih. Nomor 126. Dalam menghadapi AI, kata Paus, pilihan yang sebenarnya bukanlah antara antusiasme dan ketakutan, melainkan antara dua jalur perkembangan, yaitu kemajuan yang melayani individu dan masyarakat atau kemajuan yang menundukkan mereka pada mentalitas kekuasaan. Nomor 129. Ekologi komunikasi dan sentralitas sekolah. Dalam bab keempat tentang melindungi kemanusiaan di masa transformasi, kebenaran, pekerjaan, dan kebebasan, Paus menyerukan ekologi komunikasi yang didasarkan pada kebenaran. Ia mendesak transparansi dalam pemilihan konten, perlindungan data pribadi, jurnalisme yang serius berdasarkan argumen dan verifikasi, kesadaran baru dalam penggunaan tepat dan kritis alat digital, serta integrasi berbagai bentuk pengetahuan. Gereja juga harus mewujudkan komunikasi yang transparan dan jujur, terutama dalam kasus ketidakadilan dan penyalahgunaan. Paus juga menyerukan aliansi pendidikan yang diperbaharui, agar keinginan untuk bertanya tidak padam pada kaum muda oleh mesin-mesin sempurna yang membuat pemikiran manusia tampak tidak berguna. Nomor 140. Oleh karena itu, Paus Leo ke-14 menyerukan perhatian yang diperbaharui terhadap sekolah sebagai tempat di mana orang belajar untuk mencari dan mencintai kebenaran. Nomor 147. Martabat pekerjaan. Dalam revolusi industri keempat yang diwakili oleh transisi digital, Paus menekankan pentingnya melindungi martabat kerja dengan merancang sistem yang berpusat pada manusia dan bukan hanya pada penampilan. Cara-cara baru bekerja tidak selalu lebih baik, tulisnya. Meskipun AI menjanjikan peningkatan produktivitas dengan mengambil alih tugas-tugas rutin, seringkali hal itu memaksa pekerja untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan tuntutan mesin daripada mesin dirancang untuk mendukung mereka yang bekerja. Nomor 150. Teknologi tentu saja dapat membebaskan manusia dari tugas-tugas yang memberatkan atau berulang. Tetapi hal itu tidak boleh menyebabkan pengangguran atas nama pengurangan biaya dan peningkatan keuntungan. Dalam hal ini, Paus mengungkapkan harapannya akan pembaharuan organisasi buruh. Nomor 155. Perdamaian dan pembangunan.
Paus Leo kemudian mencatat perlunya melampaui PDB atau produk domestik bruto sebagai ukuran tingkat pembangunan suatu negara dan berfokus pada martabat kerja, kemakmuran bersama, pengurangan ketidaksetaraan, serta perlindungan lingkungan. Keuangan, kata Paus, harus berfokus pada pengembangan, penciptaan, dan evolusi kerja. Nomor 159 sampai 160. Mengikuti jejak Paus Santo Paulus ke-6, ensiklik ini menekankan saling ketergantungan antara perdamaian dan pembangunan. Ensiklik ini menyerukan kerjasama internasional yang mampu merumuskan strategi bersama, terutama demi negara-negara dan kelompok-kelompok yang paling rentan, karena kemakmuran berkontribusi pada perdamaian hanya jika bersifat luas, inklusif, dan berkelanjutan. Nomor 163. Keluarga, kebaikan sosial utama. Paus menegaskan peran keluarga dengan menyatakan bahwa keluarga didasarkan pada ikatan yang stabil antara seorang pria dan seorang wanita. Ini ingat ya, jadi perkawinan merupakan ikatan yang stabil antara seorang pria dan seorang wanita, antara mereka yang berbeda jenis. Jadi Paus mengulang ini, penting sekali, kita harus memperhatikan ini. Antara seorang pria dan seorang wanita. Ya. Keluarga adalah kebaikan sosial utama dan sel dasar dan tak tergantikan dari setiap organisasi masyarakat. Nomor 165. Yang harus didukung termasuk melalui kebijakan ketenaga kerajaan yang mengutamakan stabilitas dan ritme yang manusiawi guna melindungi kemampuan masyarakat untuk membangun masa depan. Arsitektur, visibilitas, dan risiko bagi kebebasan. Paus Leo ke-14 kemudian membahas tema kebebasan manusia di era ketika platform digital dirancang untuk menguasai waktu pengguna dan memanfaatkan kerentanan mereka. Ia menekankan perlunya memperkuat kebebasan batin setiap orang sekaligus menghadapi risiko kontrol sosial yang timbul dari pengumpulan data massal dan penggunaan sistem algoritmik. Menurutnya, membuat profil, memprediksi, dan mengarahkan perilaku adalah bentuk kekuasaan baru, nomor 171, yang beresiko mendiskriminasi mereka yang paling lemah. Paus secara khusus mengkritik arsitektur visibilitas yang hanya memperkuat apa yang terlihat dan membentuk opini. Bentuk-bentuk baru perbudakan dan kolonialisme. AI juga menghasilkan bentuk-bentuk baru perbudakan seperti tubuh-tubuh yang terluka, cedera, dan terkuras, nomor 173. Dari mereka yang bekerja dalam penambangan, unsur tanah jarang yang dibutuhkan untuk teknologi. Oleh karena itu, Paus menekankan pentingnya memerangi bentuk-bentuk baru perbudakan sebagai ujian etis yang menentukan dalam transformasi digital. Paus Leo ke-14 menekankan bahwa gereja memperbaharui kecamannya yang tegas terhadap setiap bentuk perbudakan, perdagangan manusia, dan komodifikasi manusia, dan ia menekankan bahwa tidak bereaksi atau mentolerir pelanggaran serius terhadap martabat manusia berarti menjadi kaki tangan mereka. Pada saat yang sama, Paus dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan gereja di masa lalu dalam mengutuk bencana perbudakan, nomor 174 sampai 176. Ensiklik ini juga merujuk pada informasi vital, misalnya mengenai kesehatan dan demografi yang digunakan untuk mengarahkan strategi ekonomi. Ia menyebut ini sebagai wajah baru kolonialisme yang mengubah kehidupan pribadi menjadi informasi yang dapat dieksploitasi, menjadikan lingkungan digital sebagai ruang eksploitasi. Nomor 178 sampai 179. Mengatasi teori perang yang adil. Dalam bab kelima, budaya, kekuasaan, dan peradaban kasih, Paus Leo ke-14 mengarahkan perhatiannya pada perang dengan mengatakan bahwa
revolusi digital sedang mengubah hakikat konflik. Paus menyerukan pendekatan yang etis. Tanpa itu, keputusan mengenai hidup dan mati manusia akan menjadi semakin impersonal, karena penggunaan kekuatan dipandang sebagai pilihan yang langsung dan layak. Nomor 182 sampai 183. Pada akar dari semua ini terdapat budaya kekuasaan yang menormalisasi perang dan merehabilitasinya sebagai instrumen politik internasional, serta mendorong perlombaan persenjataan kembali. Saat ini, kata Paus, opini publik terbebani oleh narasi media yang memecah belah, serta oleh hilangnya ingatan sejarah yang mengkhawatirkan, yang membuat orang kehilangan visi jangka panjang. Nomor 191. Akibatnya, katanya, perdamaian saat ini tidak lagi dipahami sebagai tugas yang harus dilakukan, melainkan sebagai jeda di antara konflik. Ini berbahaya. Karena alasan ini, Paus Leo ke-14 menegaskan kembali bahwa sambil mempertahankan hak untuk pertahanan yang sah dalam arti yang paling ketat, teori perang yang adil harus diatasi, dan dialog, diplomasi, serta pengampunan harus dipromosikan. Nomor 192. Algoritma tidak membuat perang menjadi dapat diterima secara moral. Paus Leo mengkritik pertumbuhan industri senjata, perlombaan senjata nuklir. Ingat loh, jadi Paus Leo ini berkali-kali yang menyinggung soal perlombaan senjata nuklir ini. Dan munculnya aktor bersenjata baru, termasuk kelompok jihadis yang bertujuan mempertahankan konflik sebagai sumber kekuasaan dan keuntungan. Ia juga memperingatkan penggunaan senjata yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI, karena tidak ada algoritma yang dapat membuat perang secara moral dapat diterima. Paus menulis, AI tidak menghilangkan kejahatan intrinsik dari konflik. Justru AI hanya dapat mempercepat terjadinya konflik dan menjadikannya lebih impersonal, menurunkan ambang batas untuk menggunakan kekerasan, mengubah pertahanan menjadi prediksi ancaman, dan dengan demikian mereduksi korban menjadi data. Dengan cara ini, AI akan membiasakan kita pada gagasan bahwa kecerdasan adalah hal yang tak terhindarkan dan hanya perlu dioptimalkan. Paus mendesak adanya batasan etis yang ketat yang disepakati di tingkat internasional dan didasarkan pada tanggung jawab pribadi serta perlindungan warga sipil. Setiap teknologi yang memfasilitasi serangan tanpa melihat wajah manusia menurunkan ambang batas moral konflik. Nomor 199. Krisis multilateralisme. Budaya kekuasaan juga muncul dari krisis multilateralisme dan munculnya multipolarisme yang kacau dan penuh konflik dengan rasa ketidakpercayaan yang kuat. Nomor 201. Paus menyesalkan bahwa supremasi hukum telah diganti oleh hukum yang terkuat, sementara logika kekuasaan mengalahkan pembangunan perdamaian dan lembaga-lembaga yang didirikan untuk menjaga nasib bersama umat manusia kini telah melemah. Dalam hal ini, Paus berharap adanya reformasi mendalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dapat mengatasi krisis nilai-nilai saat ini demi kebaikan bersama. Nomor 226. Kenyataan politik yang tidak bertanggung jawab. Ensiklik tersebut mencatat bahwa saat ini perang hibrida dilancarkan juga di medan ekonomi, keuangan, dan cyber, di mana disinformasi dan kampanye yang memicu ketakutan masyarakat digunakan untuk memanipulasi opini publik, sehingga peningkatan pengeluaran militer dipandang sebagai satu-satunya respons terhadap masa depan yang tidak pasti. Namun semua ini hanyalah kenyataan palsu, sebuah kenyataan politik yang tidak bertanggung jawab, yang menanamkan dalam hati nurani dan budaya masyarakat rasa pasrah terhadap perang yang tak terhindarkan dan menggambarkan perdamaian sebagai sebuah utopia. Nomor 204-205. Paus mencatat bahwa ada kemungkinan bahwa
beberapa orang mungkin menganggap konflik bersenjata sebagai cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah dalam negeri dan instrumen sinis untuk mengelola kesulitan-kesulitan. Nomor 208. Peradaban kasih. Umat Kristen, kata Paus Leo, dipanggil untuk menanggapi budaya kekuasaan dengan membangun peradaban kasih dan memilih apakah akan memelihara logika kekerasan atau menjaga perdamaian. Ia mengenang para santo-santa, orang-orang yang adil, dan para pembawa damai yang sering terlupakan, menunjukkan kepada kita bahwa anugerah tidak secara ajaib menghilangkan konflik, melainkan menginspirasi perlawanan aktif terhadap kejahatan dan kreativitas yang mengagumkan dalam berbuat baik. Nomor 211. Paus menunjukkan 5 jalur tanggung jawab yang meliputi melucuti kata-kata dengan mengatakan kebenaran, membangun perdamaian dalam keadilan, mengadopsi perspektif korban dengan mengambil sikap karena ada konflik di mana tidak adil untuk tetap netral. Menumbuhkan kenyataan yang sehat yang mencari jalur perdamaian yang dapat diterapkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Pentingnya dialog antar agama. Akhirnya ditekankan pentingnya menghidupi kembali dialog dengan beralih dari budaya kekuasaan ke budaya negosiasi. Dan yang sangat penting adalah dialog antar agama sebagai pembawa pesan perdamaian. Ia menulis bahwa mereka yang menggunakan nama Tuhan untuk melegitimasi terorisme, kekerasan atau perang telah mengkhianati hakikatnya yang sesungguhnya, karena berperang atas nama agama berarti menyerang agama itu sendiri. Nomor 223. Diplomasi tata suci, kata Paus, mengadopsi prinsip belas kasih Injil sebagai kriteria konkret untuk tindakan politik. Dan dari sini ajakan untuk berdoa karena perdamaian terutama datang dari Tuhan. Nomor 227 sampai 228. Keagungan kemanusiaan. Di akhir ensiklik pertamanya, Paus Leo ke-14 mengajak umat beriman untuk menjalani era teknologi baru ini dalam terang Injil, mengikuti program kehidupan Kristen yang sederhana namun menuntut. Bahkan di era kecerdasan buatan atau AI, kata Paus, kita dapat menjadi saksi akan keagungan kemanusiaan, di mana Allah tetap menjadikan tempat tinggalnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ensiklik pertama Paus Leo ke-14 ini sudah langsung dipublikasikan di vaticannews.va. Silakan ya baca. Saya rasa sudah ada di dalam bahasa Inggris, juga ada di dalam bahasa-bahasa lain. Silakan baca, karena sangat menarik. Ini ensiklik pertama dari Paus kita loh. Kita harus mengetahuinya, kita harus membacanya, dan juga kita renungkan dan kita wujudkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Paus, ya, kita harus berjuang bersama-sama. Jangan kita tinggalkan sendirian Bapak Paus kita, tapi kita harus bersama-sama ya, mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ajaran. Karena dasar dari ajaran Paus tentu saja dari kitab suci, dari Injil. Maka marilah kita membacanya dan menghidupinya, ya, mewujudkannya di dalam kehidupan kita, dalam komunitas, dalam ya persekutuan gereja. Tuhan memberkati. Amin.